Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau Forum Puspa Provinsi Bali menerima kunjungan studi tiru Forum Puspa Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Jalan Coagung Tresna Denpasar pada Kamis 30 November 2023. Dalam kesempatan ini, Forum Puspa Provinsi Bali sharing mengenai praktek baik atau best practice Forum Puspa Provinsi Bali berkaitan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergi kolaborasi berbagai stakeholder dalam mensejahterakan perempuan dan anak. Kepala Pusat Studi Undiknas Denpasar, Dr. Gongtini Gorde, yang juga merupakan tokoh perempuan Bali yang dikenal sangat aktif dalam berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, turut hadir menjadi salah satu narasumber yang berbagi pengalaman praktik program yang dilakukan Pusat Studi Undiknas Denpasar sebagai perwakilan dari akademisi yang tergabung dalam Forum Puspa Provinsi Bali. Pembicara lainnya yakni Ketua Yayasan Sukinah Bawantu Ida Ayu Maharatni yang mewakili organisasi keumatan. Lalu narasumber selanjutnya, pengusaha rempah Puri Damai Ida Ayu Rusmarini dari unsur dunia usaha Dani Nengah Budawati selaku Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum LBH Bali Women Crisis Center WCC mewakili unsur LBH. Rombongan studi tiru Forum Puspa Provinsi Kalimantan Tengah diterima langsung Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, yang juga pembina Forum Puspa Provinsi Bali, Dr. Luh Ayu Aryani. Untuk diketahui, tujuan dibentuknya Forum Puspa tahun 2016 di era Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA, Profesor Yohana Susana YMBC adalah untuk memperkenalkan program unggulan 3Ns dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA. Pertama, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, akhiri perdagangan orang. Ketiga, akhiri kesenjangan akses ekonomi bagi perempuan. Forum Puspa mewujudkan sinergi pemerintah dan lembaga masyarakat untuk percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lalu berkembang setelah di era Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga, Forum Puspa menambah program kerjanya menjadi 5 yang intinya adalah untuk perempuan dan anak. Kemudian Forum Puspa di tingkat provinsi maupun kabupaten kota melaksanakan 5 program isu prioritas yang mencakup peningkatan peranan perempuan dalam dunia kewirausahaan, peningkatan peranan ibu dalam pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, penurunan angka tenaga kerja anak, serta penurunan angka pernikahan dini pada perempuan dan anak. Kepala Pusat Studi Undiknas Denpasar, Dr. Gongtini Gorde mengatakan, kehadiran Forum Puspa Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan studi tiru ini dinilai bisa menambah kasanah tentang bagaimana praktek-praktek baik yang dilakukan Forum Puspa, di mana Forum Puspa didirikan di tahun 2016 untuk menjawab tantangan bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum bisa dikerjakan maksimal oleh pemerintah seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta bagaimana mensejahterakan keluarga. Karena itu, studi tiru ini dinilai adalah salah satu hal terbaik yang seharusnya memang dilakukan sehingga Forum Puspa antar daerah atau provinsi bisa saling berbagi praktek baik yang telah dilakukan serta bisa saling menguatkan dan menginspirasi, saling mengevaluasi sehingga bisa mencapai visi misi dari Forum Puspa itu sendiri. Kehadiran dari Forum Puspa Kalimantan Tengah dalam acara studi tiru itu memang bagi kami juga itu untuk menambah kasanah terkait tentang bagaimana praktik-praktik baik yang dilakukan oleh Forum Puspa. Karena kan Forum Puspa ini didirikan di tahun 2016 untuk menjawab bagaimana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum bisa dikerjakan maksimal oleh pemerintah, bagaimana meniadakan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan bagaimana mensejahterakan dari keluarga itu sendiri. Sehingga studi tiru ini bagi kami sendiri adalah hal yang terbaik yang memang seharusnya harus seperti ini caranya untuk Forum Puspa itu bisa saling berbagi. Nah, itu tujuan dari itu kan saling menginspirasi, saling menguatkan, saling mengevaluasi sehingga hal-hal yang kembali kepada visi misi dari Forum Puspa ini didirikan dapat kerja lebih maksimal.
Terkait praktek baik yang telah dilakukan Pusat Studi Undiknas Denpasar dari unsur akademisi sebagai bagian dari Forum Puspa Provinsi Bali, Gung Tinigorda menjelaskan Pusat Studi Undiknas telah banyak melakukan kajian-kajian dengan mengedepankan sinergi kolaborasi dengan tagline kearifan lokal Pangpadepayu, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kendala finansial bisa diatasi sehingga pihaknya tetap bisa mengedepankan kreativitas dalam melakukan berbagai kegiatan dan program. Dengan begitu bisa dibuktikan bahwa ada program nyata dan binaan-binaan dari Pusat Studi Undiknas Denpasar sebagai bagian dari Forum Puspa Provinsi Bali. Dalam kesempatan ini, Gung Tinigorda lantas memaparkan praktek baik Pusat Studi Undiknas Denpasar dengan sinergi Pangpadepayu melibatkan Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, Rotary Club of Bali Bersinar, DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Provinsi Bali, dan tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA. Pertama, launching House of Smart Healing Bersinar, Pojok Baca, Pojok Bugar, Pojok Mural di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Kelas 2 Karangasem untuk memberikan semangat dan harapan ada masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan telah dibina di LPKA Karangasem. Kedua, pemberdayaan ekonomi mandiri warga binaan Cegek Merdeka melalui pelatihan kewirausahaan di Lapas Perempuan Kerobokan untuk memberikan bekal keterampilan dan kewirausahaan bagi para perempuan warga binaan Lapas Perempuan agar setelah keluar dari lapas mereka bisa mandiri dan berdampak positif bagi lingkungannya. Ketiga, mewujudkan pilot project desa organik bernilai ekonomi di Desa Poh Bergong, Kabupaten Buleleng, sehingga bisa memberikan bekal bagi para perempuan dan ibu-ibu rumah tangga untuk bisa menguatkan ekonomi keluarga. Keempat, mewujudkan pilot project desa wisata The Holy Waters, Wellness Destination, dan desa rempah di Desa Kendran, Kabupaten Gianyar. Kelima, mewujudkan pilot project kawasan pantai ramah keluarga di Pantai Jerman Kuta, Kabupaten Badung, dengan juga membekali para pelaku UMKM di Pantai Jerman agar melek skill pemasaran digital dan juga menyediakan fasilitas studio mini SIP 3 yang bisa dimanfaatkan untuk membuat konten pemasaran digital dari produk-produk yang dijual. Bagi Gung Tinigorda, 5 lokasi tersebut membuat pihaknya bersemangat untuk bisa mempresentasikan kehadiran Forum Puspa di masyarakat. Kami dengan cara kerja kami adalah bagaimana dengan melakukan kajiannya sesuai dengan unsur-unsur dari Puspa itu sendiri, kan dari ada unsur akademisi, dari lembaga keumatan, dari dunia usaha, dari lembaga masyarakat dan media. Nah, jadi kami tetap melakukan unsur-unsur itu untuk kita kolaborasikan. Jadi kami bawa dengan tagline kearifan lokal, sinergi Pangpadepayu, sehingga hal-hal berbau finansial itu bisa kami tiadakan menjadi momok yang bisa meniadakan kreativitas gitu ya. Jadi makanya dengan kolaborasi itu kami mencoba untuk membuktikan bahwa ada binaan-binaan dari Forum Puspa sehingga pilot project terkait desa wisata kami sudah miliki, desa organik sudah kami kerjakan, terus desa rempah sedang kami juga upayakan, dan ruang-ruang di mana perempuan bisa tidak berdaya, terkena hal-hal yang berbau hukum, harus dipenjara juga kami juga bina, Lapas Perempuan Kerobokan. Terus anak-anak yang terputus masa depannya karena melakukan satu kesalahan yang berhadapan dengan hukum, LPKA juga kami menjadi binaan. Jadi 5 lokus itu membuat kami semangat untuk bisa merepresentasikan Forum Puspa ini di masyarakat. Pembicara lainnya yakni Ketua Yayasan Sukinah Bawantu Ida Ayu Maharatni yang mewakili organisasi keumatan menjelaskan upaya edukasi dan juga pencegahan kasus perceraian yang dilakukan pihaknya karena perceraian ini juga dianggap sebagai sumber masalah lanjutan yang berkaitan dengan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak. Ia menekankan pentingnya pendidikan pranikah yang merupakan bagian penting dan krusial sebagai fundamental. Ia mengungkapkan bahwa angka perceraian di Kota Denpasar per 31 Desember 2022 tercatat 788 pasang dan jumlah itu pun dinilai tidak menggambarkan jumlah yang sebenarnya karena kasus perceraian ini ibarat fenomena gunung es.
Pihaknya juga meyakini bahwa dari angka kasus perceraian tersebut ada anak yang terkena dampaknya baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ia mendesak semua pihak untuk memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kasus perceraian tersebut. Dan angka yang mau tidak mau kita harus ungkap adalah perceraian di Kota Denpasar per 31 Desember 2022 mencatat angka perceraian ibu yang tinggi, 788 pasang. Itu yang tercatat. Kalau perceraian itu kan seperti fenomena gunung es. Yang tercatat hanya sekian, sebenarnya yang masih menyimpan bara itu lebih banyak lagi. Nah, jadi kami percaya juga bahwa kalau angka yang di atas ini segitu besarnya, berarti berapa banyak anak yang akan terbengkalai. Satu perceraian itu adalah PR dari semua OPD. Kesehatan, pendidikan, semua tuh stunting segala macam keluar itu. Asal muasalnya dari mana? Dari perceraian. Lalu narasumber selanjutnya pengusaha rempah Puri Damai Ida Ayu Rusmarini dari unsur dunia usaha memaparkan praktek pengolahan herbal yang dilakukan dengan dasar kearifan lokal Usada Bali, di mana produk herbal Bali yang dihasilkan sampai digunakan orang-orang dari mancanegara dan juga menjadi salah satu inspirasi dalam pembuatan film yang terkenal dibintangi Julia Roberts, yakni Eat, Pray, dan Love, yang salah satunya mengambil lokasi di Bali. Dia menerangkan bahwa setelah Usada Bali tersebut masuk dalam film Eat, Pray, and Love, banyak orang-orang dari mancanegara untuk mendapatkan edukasi tentang pengobatan tradisional Bali. Lebih lanjut dijelaskannya bahwa dengan bergabung di Puspa Bali, pihaknya merasa pentingnya untuk melakukan kolaborasi dengan menyentuh desa-desa tertinggal. Ida Ayu Rusmarini kemudian mencontohkan desa Kendran yang potensinya penting untuk diangkat menjadi desa wisata yang berbasis herbal. Karena Julia Robert itu pemeran utamanya itu yang membuat novel itu si Gilbert itu sakit, datang ke rumah. Kemudian si Gilbert bilang gini, "Bu, saya disuruh Lior ke sini. Karena Lior tidak bisa mengobati, tapi mendeteksi dia bisa." Akhirnya kami tangani. Nah, ternyata Aspengkara, ya, kalau orang Bali bilang Aspengkara dia sembuh, ditulislah dan membuatlah dia movie yang bernama It's Surrender. Itu tentang Bali. Nah, berdatanganlah banyak orang-orang dari luar negeri ke kami, termasuk Ibu. Tanggal 28 itu kami dari ICA datang, ya, itu 44 negara datang ke rumah kami untuk diedukasi mengenai pengobatan tradisional. Datangnya Puspa, ya, kami ikut Puspa Bali ini, itu kami merasa gimana kegiatan ini kita kolaborasi. Mulailah kita menyentuh desa-desa tertinggal. Nah, kemarin kita desa tertinggal seperti Kendran yang mempunyai potensi yang harus kita angkat menjadi desa wisata yang berbasis herbal. Sementara itu, narasumber selanjutnya Ninengah Budawati selaku Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum LBH Bali Women Crisis Center WCC mewakili unsur LBH menjelaskan tentang praktek baik dari WCC, salah satunya kerap menjadi tempat KKN tematik dan praktek magang MBKM dari mahasiswa Fakultas Hukum sejumlah perguruan tinggi dari Bali maupun luar Bali. Sementara itu, WCC juga punya pendidikan paralegal. Lebih lanjut diterangkan bahwa WCC mempunyai sekolah paralegal di Bali dan satu-satunya di Indonesia karena lembaga tersebut sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ia juga menekankan pentingnya membentuk formulasi forum Puspa Provinsi untuk melakukan upaya ekonomi kreatif. Jadi ketika paralegal tersebut dibarengi dengan ekonomi kreatif, maka mereka sudah bisa mandiri secara ekonomi sehingga saat melakukan penjangkauan kepada para korban, mereka sudah bisa membayar diri mereka sendiri. Kemudian kami melatih paralegal plus ekonomi kreatif. Jadi kalau paralegal kami itu dibarengi dengan ekonomi kreatif, sebab kami adalah tidak bisa membayar paralegal, tetapi paralegal itu diberi pelatihan dan plus kemudian diberi support untuk dunia usahanya, agar kemudian saat melakukan penjangkauan kepada korban dia sudah punya dana sendiri untuk membayar dirinya sendiri.
Sementara itu, Ketua 3 Forum Puspa Provinsi Kalimantan Tengah, Lili Handayani, menerangkan bahwa kegiatan kali ini adalah mengenai studi tiru antara Forum Puspa Kalimantan Tengah ke Forum Puspa Provinsi Bali. Dari 4 pemateri yang dihadirkan tersebut terdapat banyak hal yang nantinya bisa menjadi contoh dan akan ditiru. Seperti bagaimana membuat smart healing di lapas anak, kemudian bagaimana melatih warga binaan berwirausaha di LP Perempuan yang juga merupakan salah satu dari 5 arahan Presiden, kemudian Pantai Jerman yang menjadi binaan Forum Puspa Bali terkait dengan UMKM dan destinasi wisata ramah keluarga dan anak. Kemudian pemanfaatan produk herbal lokal Bali, di mana menurut Lili Handayani, Kalimantan Tengah juga memiliki banyak produk herbal dan kekayaan alam lokal lainnya yang nantinya bisa ditiru dan bisa dikembangkan sebagai salah satu wisata herbal yang tentunya bisa mengangkat potensi alam di Kalimantan Tengah. Lili Handayani juga memuji program pendidikan paralegal gratis yang dinilainya sebagai sebuah terobosan luar biasa. Artinya para anggota LBH tersebut nantinya bisa membantu korban-korban yang ada sehingga mereka bisa mendapatkan haknya untuk didampingi secara hukum. Selain itu juga tadi terkait dengan herbal. Herbal ini merupakan budaya lokal yang tentunya Kalimantan Tengah juga punya banyak ya herbal dan kekayaan alam lokal yang kami bisa kaji tiru di sini untuk bisa kita kembangkan sebagai salah satu wisata yang terkait dengan nanti akan terkait dengan herbal daerah yang bisa mengangkat juga wisata potensi alam yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian juga ada itu tadi salah satunya adalah LBH ya, lembaga bantuan hukum yang gratis ya. Nah, ini juga satu terobosan yang bagus sekali, artinya teman-teman dari LBH ini nanti bisa membantu korban-korban yang ada sehingga mereka bisa mendapat haknya untuk didampingi secara hukum. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang juga pembina Forum Puspa Provinsi Bali, Dr. Luh Ayu Aryani, mengapresiasi kegiatan studi tiru Forum Puspa Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dikatakannya bahwa dirinya ingin Forum Puspa selalu tetap eksis. Dengan adanya kegiatan-kegiatan dari berbagai provinsi ke Provinsi Bali, seperti yang dilakukan oleh Forum Puspa Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan forum tersebut bisa terus berjaya dan berkolaborasi dengan Puspa Provinsi Bali, serta mendukung tugas-tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Ia juga mengaku sangat senang dengan kunjungan dari Forum Puspa Provinsi Kalimantan Tengah karena bisa saling sharing pengalaman dan informasi yang tentunya memberikan dampak positif bagi Bali maupun Kalimantan Tengah. Tanggapan saya sebenarnya ingin Puspa itu selalu tetap ada. Karena apa? Karena sempat tadinya ya melemah gitu karena Cantolak di pusat nggak ada. Tetapi sekarang dengan adanya kegiatan-kegiatan dari berbagai provinsi ke Provinsi Bali seperti Kalimantan Tengah, ya semakin jayalah rasanya Puspa ini dan bisa berkolaborasi dengan kami dan mendukung tugas-tugas kami Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya sangat senang karena kita bisa sharing pengalaman praktek baik yang Bali ke Kalteng, kemudian di Kalteng ke Bali. Itu saya sangat mengapresiasi lokus yang diadakan di Bali. Frans Martinus selaku penasihat Forum Puspa Provinsi Kalimantan Tengah berharap Forum Puspa tersebut bisa mendorong proposal-proposal ide pemikiran para pengusaha sehingga ada semacam ide-ide baru untuk mengembangkan usaha. Ia juga menekankan pentingnya untuk melakukan evaluasi atau pengawalan terhadap suatu komunitas UMKM yang sudah mendapatkan bantuan. Artinya ketika para pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan dana tersebut sudah bisa mandiri, maka bantuan untuk mereka bisa digeser ke para pelaku UMKM yang belum tersentuh bantuan, sehingga ke depan tidak ada lagi kecemburuan sosial. Nah, harapan kita Puspa ini bisa mendorong program-program ini. Kalau bagaimana kalau komitmen dunia usaha itu rasanya untuk program-program seperti ini CSR-nya itu nggak pernah kurang. Perusahaan perkebunan, perkawinan itu ramah banyak sekali. Tapi kadang-kadang kita itu ya kadang-kadang tidak fokus, tidak terarah. Udah selesai kita kasih, kita itu nggak pernah kawal.
evaluasinya sejauh mana. Maksud kita, kalau ada satu titik komunitas UMKM sudah kita berikan bantuan, kalau dia sudah berhasil, bantuannya geser, kamu nggak usah terima lagi. Sebelah mungkin perlu komunitas yang lain itu. Nah kadang-kadang kecemburuan itu yang sering kita di komunitas itu berantakan gara-gara ya kecemburuan itu berkelompok. Wah ini agak repot lah. Nah harapan kita memang ke depan rumusan program itu bisa kita pertajam. Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara Forum Puspa Provinsi Bali dan Forum Puspa Provinsi Kalimantan Tengah ke depannya terus berlanjut dan lebih kuat lagi sehingga tujuan bersama dari program Forum Puspa bisa tercapai. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Bali 1 mengabarkan.